menunjukkan beberapa bukti Yusuf Mansur menistakan agama. Jadi bukan lagi sekedar dia mengkhianati atau prestasi terhadap segolongan kaum muslimin dan jumlahnya lumayan banyak, ribuan orang. Di satu sisi lain dia juga termasuk dalam kategori orang yang mendustakan Islam. Ini beberapa contoh yang menunjukkan kepada hal tersebut ya. Yang pertama, ini beliau menunggak bayar gaji karyawan Paytrade. Jumlahnya sekian banyak orang yang mulai menuntut gajinya berbulan-bulan tidak dibayarkan oleh Yusuf Mansur ini. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam ya. Islam mengajarkan bahwa upah buruh itu diberikan sebelum kering-keringatnya. Uqtul ajrohu qabla ayajifa. Diberikan upah buruh itu upahnya sebelum kering-keringatnya. Artinya upah itu fauron. Dan mereka tenaganya diperas terus, bekerja terus, kemudian gajinya dibayarkan, padahal mereka punya tanggungan keluarga, anak, istri, dan mungkin tanggungan lainnya. Ini sebuah kezoliman, sebuah penistaan terhadap ajaran Islam yang dilakukan oleh seorang yang diklaim atau menyebut dirinya ustaz. Nah, ini indikator pertama yang menunjukkan Yusuf Mansur ini menyepelekan, gitu ya, menyepelekan, menistakan, gitu, meremehkan agama ini. Yang kedua, berita bagaimana Yusuf Mansur menjual wakaf. Silahkan diputar, itu dialog antara Pak Darso Arif dengan Ibu Vina ya, siapa yang tanahnya atau wakafnya yang diwakafkan untuk tahfizul Quran, pondok tahfiz, kemudian dijual oleh Yusuf Mansur ini. Ini sebuah penistaan agama yang luar biasa, karena wakaf itu dalam Islam tidak boleh dijual kan? Tidak boleh diwariskan pulang, tapi harus dikelola oleh publik, oleh umat yang memberikan manfaat kepada umat Islam. Tiba-tiba ini sudah berubah menjadi hak milik seseorang. Ini sudah penistaan yang berat ya. Kemudian Yusuf Mansur juga yang ketiga menolak bayar bagi hasil investor. Ini yang ketiga, menolak bayar bagi hasil investor. Orang berinvestasi itu ingin berlaba, tapi yang ketiga ini bagi hasilnya tidak pernah diberikan, diberitahukan saja tidak. Bahkan yang keempat, jangankan menolak bayar bagi hasilnya ya, beliau bahkan menolak mengembalikan dana investasi. Jadi bagi hasil itu 0 rupiah, bahkan dana pokoknya pun hilang atau tidak jelas di mana adanya. Nah, ini indikator beliau begitu menyepelekan ajaran Islam ini, menyepelekan, menistakan Islam ini. Yang kelima, Yusuf Mansur itu merusak makna sedekah dari makna yang bersifat transendental, ukhrawi, kemudian ditarik menjadi urusan duniawi belaka dengan iming-iming pahala berlipat berwujud materi dalam hitungan waktu yang dia tentukan, hitungan hari. Ini juga sudah merusak ajaran Islam, menistakan, meremehkan syariat Islam tentang ajaran sedekah ini. Dan itu juga dilanjutkan dengan menilep uang sedekah. Jadi orang-orang yang bersedekah lewat dia, kemudian uangnya juga digunakan untuk urusan pribadi. Bahkan diakui ya, cenderung diklaim itu menjadi hak milik pribadi. Padahal kita tahu sedekah itu adalah hak atau harta umat. Sehingga tidak boleh seorang pun menggunakan harta sedekah untuk kepentingan di luar umat, kecuali dalam batas-batas tertentu yang wajar. Nah, ini yang terjadi dengan Yusuf Mansur itu, uang sedekah sedemikian banyak, miliaran, kemudian entah digunakan untuk apa ya, dengan menggunakan branding dapur ya, Darul Quran. Ini yang dijual ke publik, tapi kemudian yang digunakan untuk operasional pondok hanya sedikit rupiah, dan selebihnya uang sedekah ini tidak tahu digunakan untuk urusan pribadi dan keluarganya dan seterusnya untuk kemewahan dan kesenangan dia. Ini yang terungkap di publik ya, di banyak channel yang menggali data-data tentang itu. Kemudian yang ketujuh, ini indikator Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur menistakan Islam ya, menistakan agama. Dia kerap kali berbohong dalam ceramahnya maupun dalam ngomong itu berbohong. Kalau bohong sekali itu sudah kadzib.
dua kali kadhib, bohong gitu. Tapi kemudian ia yataharrol kadhib, kalau dia sudah memilih bohong sebagai jalan hidupnya, setiap kali bicara atau sering kali bicara membual, maka dia sudah ditulis dalam tinta emas, dalam agama disebut kadzab, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dia sudah ditulis sebagai kadzab, pembohong besar, pembual. Sehingga label-label ini dari ustadz harusnya beralih kepada kadzab, ya, selevel dengan Musailamah, nabi palsu, pengikutnya juga ribuan. Ya, Yusuf Mansur juga pengikut asalnya ribuan, tapi kemudian dia menjadi pembual, ya, pembohong. Ya, naik pesawat dalam setahun bisa 1000 kali, atau bahkan dalam sehari bisa puluhan kali dan seterusnya, ya. Bagaimana itu cerita dia bohong naik pesawat, gimana itu? Berbohong juga, ini indikator bohongnya jelas. Bagaimana mungkin orang bisa menolak 9.000 pondok misalnya gitu. Itu sudah di luar nalar. Saya sebagai pengelola pondok juga tidak begitu banyak, berat mengelola pondok. Klaim 9.000 di depan publik, ya, itu sudah hal yang indikator bohongnya itu begitu ketara, ya, dan ditertawakan kalau orang-orang yang ngerti ngurusi pondok. Kemudian dia membohongi para jemaah, sudah sangat banyak yang dibohongi para jemaah ini, ya, dengan iming-iming balasan terutamanya. Nah, ini beliau bohongnya itu bukan hanya kepada 1-2 orang, ya, dalam program kecil, tapi di sekian kelompok komunitas, ya, bahkan juga di media publik, ya, di media mainstream itu dia juga berbohong gitu, ya. Jadi ini beberapa indikator bahwa Yusuf Mansur ini melakukan penistaan, menyepelekan Islam dan kaum muslimin, dianggap orang lain itu bodoh, sehingga dia bisa leluasa membohongi mereka dan kemudian meraup keuntungan dari apa yang dia lakukan. Ini mudah-mudahan waspada untuk kedepannya kaum muslimin dimanapun berada. Tolong sebaiknya Yusuf Mansur ini sebagai ustadz di stop saja naik panggungnya, di mana-mana di stop. Ini dia mulai berkeliling lagi kemana, keluar Jawa atau kemana, mungkin untuk mencari mangsa. Jadi tolong supaya kaum muslimin diberi perhatian, kita waspada dan bersama-sama mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini.